Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya menyapa kita semua, ya ahobu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Museum Pusaka Nias yang ke-26, tepatnya tanggal 10 November 2021, ada beberapa kegiatan yang kita tayangkan secara virtual. Mengapa? Karena kita masih dalam situasi COVID-19. Nah, ada kegiatan kita, salah satunya adalah pemanfaatan obat tradisional Nias. Nah, ini sudah bertahun-tahun Museum Pusaka Nias mengembangkan kearifan lokal, melestarikan tanaman obat tradisional Nias dengan menanam beberapa jenis obat tradisional di komplek Museum Pusaka Nias. Walaupun kita tidak mempunyai lahan yang luas, tetapi kita upayakan kita menanamnya di dalam polybag, sehingga kalau ada yang sakit bisa melihat sampel, dan kalau bisa juga bisa langsung dikonsumsi. Materi kita hari ini, Bapak Ibu, yaitu tentang tanaman sambiloto, atau dalam bahasa Nias disebut kanine atau kinine. Barangkali seluruh masyarakat Nias tidak asing lagi mendengar kata-kata kinine atau sambiloto. Ini rumput, ini tergolong rumput liar, hidup di mana-mana, bisa kita temukan di mana-mana, di jalan, di pinggir jalan, di tengah hutan. Tetapi biasanya dia hidup di tempat sejuk dan tidak terlalu panas, di tempat kering. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam apa sih khasiat sambiloto ini. Ini sambiloto, coba perhatikan Bapak Ibu, sambiloto. Nah, khasiatnya adalah satu, untuk menurunkan darah tinggi atau hipertensi. Seterusnya untuk demam tinggi. Lagi batuk, flu, hidup tersumbat. Terus diabetes. Ini sangat cocok untuk yang diabetes karena rasanya sangat pahit. Lagi tipes. Nah, terseterusnya bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh. Seterusnya bisa juga mengobati luka. Apapun itu luka, bisa itu luka karena alergi atau luka karena sudah celaka, bisa dia mengobati itu. Nah, cara meramunya, mungkin masih penasaran Bapak Ibu, ini gampang sekali. Tidak memerlukan waktu yang paling lama. Tidak perlu direbus. Ini Bapak Ibu perhatikan, kita ambil daun segar. Perhatikan Bapak Ibu, 3 pucuk, 1, 2, dan 3. Kita masukkan di dalam gelas. Lihat Bapak Ibu. Lalu kita siram dengan air panas yang mendidih. Ingat Bapak Ibu, bukan air dispenser ya. Ini termos yang sudah dipanaskan. Kita siram. Nah, seterusnya kita tutup dengan rapat. Setelah kita tutup, kita tunggu beberapa menit. Kalau sudah agak hangat dia, sudah bisa diminum. Lalu kita keluarkan daun tadi. Kita keluarkan. Baru kita keluarkan Bapak Ibu. Kita keluarkan daun sambiloto yang sudah diseduh tadi. Ini dia. Kita masukkan 1 sendok makan madu. Perhatikan Bapak Ibu, bukan sendok stainless ya. Karena madu tidak cocok dipakai untuk sendok stainless, harus sendok plastik. Bisa nanti mengurangi khasiat madu. Ini ya, ini penuh ya, 1 sendok madu. Ini perhatikan, ini 1 sendok makan madu.
masukkan dalam air sambiloto yang sudah diseduh tadi. Ini Bapak Ibu, dikocok, dicampur. Nah, baru setelah dingin diminum. Resep ini yang satu ini hanya untuk sekali minum. Untuk sekali minum, dan dianjurkan 3 kali diminum 1 hari. Dan karena rasanya sangat pahit, kita minum setelah makan. Mengapa? Karena orang yang menderita MAG bisa mengganggu lambung. Nah, jadi sambiloto, ingat Bapak Ibu, diminum setelah makan. Nah, daun sambiloto segar ada juga bisa dipakai dengan daun sambiloto kering. Ini dia Bapak Ibu, lihat. Nah, saya berbagi kepada kita semua bagaimana mengemas herbal daun segar menjadi sambiloto herbal kering. Ini dia. Jadi bisa tahan lama Bapak Ibu. Bisa 3 bulan bertahan. Kita taruh saja di meja. Kapan kita butuhkan, kita ambil, kita masukkan di gelas sama seperti tadi. Daun segar. Dan kita minum setelah makan. Nah, cara membuat herbal kering begini Bapak Ibu. Kita ambil seluruh ini. Nah, kita ambil ini seluruhnya ya. Akarnya tidak ikut ya Bapak Ibu ya. Seluruh batang, buahnya pun ikut. Dan daunnya tidak apa-apa. Semua itu dicincang kecil-kecil, barang panjang 2 cm. Nah, setelah dicincang, sudah dicuci bersih, dicincang, dan dicuci lagi. Dicuci bersih lagi, baru ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan, baru dijemur di sinar matahari. Ya, ini ada beberapa hari ya Bapak Ibu, tunggu sampai kering. Sampai daunnya ini bisa remuk seperti kerupuk. Dan batangnya bisa diremuk juga. Jadi benar-benar kering, tak ada lagi air, tidak lembab lagi dia, jadi tidak mudah berjamur dan tahan lama. Nah, dijemur 5 hari, 6 hari, dan bisa juga 1 minggu, tergantung panasnya terik matahari. Nah, baru setelah itu dikemas. Nah, Bapak Ibu lihat, dimasukkan dalam plastik, ini dia, dikemas. Inilah herbal kering. Herbal kering. Ini dia, bisa juga tergantung kita, mau besar tempat, mau kecil, tetapi ini hanya yang kecil. Biasanya kita sediakan di museum dan kita juga menjualnya dengan harga yang sangat-sangat standar. Ini dia ya, herbal kering. Nah, ini gampang. Sudah ada di meja makan, kapan kita butuhkan, kita ambil, kita seduh seperti teh, dan langsung kita minum setelah makan. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu dicampur madu. Nah, baik Bapak Ibu, inilah dia cara meramu sambiloto. Dan ada juga beberapa orang yang telah merasakan khasiat sambiloto ini. Jangan dianggap remeh, ini sambiloto sangat-sangat bagus untuk mematikan virus. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, sambiloto ini cocok diminum. Nah, ada teman yang bercerita, dia pernah mengkonsumsi sambiloto dan dia benar-benar sembuh. Nah, dia mengeluh. Dia pikir alergi biasa, ada merah di kepalanya, ada sedikit benjolan, gatal, dan sangat terganggu. Setelah dia garuk-garuk itu menjadi luka. Nah, lukanya itu dia kasih obat salep. Dan mungkin dia pikir hanya alergi biasa, dia minum tablet, dan juga tidak sembuh. Akhirnya dia datang di museum, dan dia berkonsultasi kepada kita. Nah, langsunglah saya bertindak. Saya ambil daunnya tadi seperti tadi, daun ini. Coba perhatikan, ini daun, tidak mesti pucuk, harus daun yang tua. Seperti ini, daun yang tua. Kita ambil beberapa secukupnya. Nah, saya giling halus ya, giling halus. Baru saya ambil, saya tempel di kepala temanku tadi yang menderita luka. Nah, setelah hari pertama, dia merasakan khasiat.
tetapi masih belum total sembuh. Air yang keluar, cairan yang keluar dari lukanya tadi mulai pelan-pelan mengering. Hari ketiga sudah sembuh total. Dan dia datang kepada saya bercerita, memang Sambiloto ini sangat mujarab untuk mematikan virus. Nah, orang yang kedua, ada saudara kita lagi yang membuktikan bahwa ini Sambiloto sudah dia rasakan khasiat begitu luar biasa. Nah, dia mengeluh batuk kering istilahnya, batuk yang tidak berdahak dan sudah lama, terlebih 1 bulan, berbagai tablet, ada sirup obat batuk, dia juga tidak sembuh-sembuh, selalu terganggu, apalagi kalau malam hari, terganggu kalau tidur dan tidak nyaman, dan flu, hidungnya tersumbat, kadang-kadang tidak bisa bernafas, sesak, dan sakit kepala, dan juga sedikit demam. Nah, akhirnya dia berpikir, ya setengah-setengah stres karena sekarang kan masa COVID, dan itu hampir sama dengan gejala yang terpapar COVID. Nah, akhirnya dia tidak memberanikan diri datang di museum. Dia tidak ke rumah sakit, dia takut nanti kalau dilihat, oh ini gejala COVID-19. Makanya dia memberanikan diri datang kepada kita di museum dan menanyakan. Karena dia bercerita dan saya prihatin melihat saudara kita ini, saya akan menawarkan, baik Bapak, ada obat di sini sama kita, dicoba dulu, Sambiloto atau Kinine. Nah, saya ambillah Sambiloto ini tadi, saya ambil 3 pucuk dan buatlah ini Pak, kasih 1 sendok madu. Dia minum pada hari pertama, dia langsung bisa nyaman tidur. Dan gatal-gatal lagi batuknya tidak ada lagi. Hari kedua flu-nya mulai mengering dan hidungnya lagi tidak tersumbat. Dan hari ketiga benar-benar tuntas. Maka Bapak Ibu, dari cerita yang kita dengarkan ini, memang kita merasakan betapa luar biasanya Sambiloto ini. Sebenarnya kita sudah dikelilingi dengan obat tradisional. Hanya kadang-kadang kita malas mengambilnya lagi, meramunya lagi, dan sangat sulit untuk itu. Nah, sekarang kita mau, kalau kita sakit, ambil paracetamol, ambil Antalgin, ya sudah selesai. Kita tidak tahu bahwa minum obat kimia itu sangat-sangat berbahaya. Mengapa pada zaman sekarang banyak sekali orang menderita, oh cuci darah. Mengapa? Karena sudah menumpuk obat kimia di dalam perutnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, marilah kita melestarikan obat tradisional Nias. Nah, ini hanya salah satu yang kita ungkapkan hari ini, kita tayangkan hari ini. Ada lagi banyak beberapa jenis obat lagi yang menjadi penyembuh, yang kita lestarikan, kita tanam di komplek Museum Pusaka Nias. Nah, marilah kita mencintai alam, mencintai obat tradisional, karena ini sangat praktis, tidak ada efek sampingnya, dan sangat juga murah, dan malah tidak mengeluarkan biaya. Bapak Ibu, hari ini kita akhiri dulu materi kita, dan kita lanjutkan di lain waktu. Untuk kali ini, khusus untuk Sambiloto, kita akhiri materi ini. Dan saya ajak kita, kalau masih penasaran dengan obat tradisional Nias, datanglah di Museum Pusaka Nias. Kita siap melayani pada jam kerja. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam penyampaian materi kita tadi ya kurang sempurna. Dan saya mengakhiri, semoga kita semua tetap sehat, dan saya menyapa kita kembali. Salam sehat, Yahoo!